Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Jamaah salat subuh, azakumullah. Kita lanjutkan bahasan saya kemarin tentang tasbiyah wa tarbiyah. Tasbiyah itu pembersihan, tarbiyah itu pembinaan. Jadi dalam beragama ini ada hal-hal yang harus kita bersihkan, dan setelah itu kita tarbiyah, kita susun ulang. Jadi tarbiyah wa tarbiyah ini, tasbiyah wa tarbiyah ini rekonstruksi dalam agama. Jadi kalau umpamanya suatu bangunan fondasinya sudah salah, harus dibongkar ulang. Dipaksa diteruskan, pembangunannya jadi rusak nantinya. Nah, demikian juga kita dalam beragama, ada poin-poin dalam beragama yang memang kita harus susun ulang. Ketika yang lama-lama itu sudah salah, harus kita berani susun ulang. Kemarin kita telah bahas 5 poin. Saya ulang dikit. Pertama, akidah yang rusak, akidah yang salah, akidah yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, kita harus bersihkan dalam diri kita. Kemudian kita susun ulang lagi akidah yang benar, akidah yang diambil dari Quran dan Sunnah Nabi SAW. Yang kedua, tentang tahakum, mengambil hukum. Kalau umpamanya kita dahulu sebelumnya mengambil hukum dari adat, mengambil hukum dari hukum kafir, hukum positif, dan yang lainnya, mulai sekarang kita harus rubah. Kita mengambil hukum hanya dari Al-Quran dan dari Sunnah Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, yaitu tentang Sunnah, hadis. Selama ini mungkin kita tidak terseleksi mana yang sahih, mana yang dhaif, mana hadis yang benar, mana hadis yang palsu, masuk semua kepada kepala kita. Sehingga jadi amalan kita, jadi keyakinan kita hadis-hadis palsu. Kemudian kita harus saring lagi, kita bangun ulang. Mulai sekarang kita beragama pakai hadis yang sahih, pakai hadis yang sudah dikenal oleh para ulama di Bukhari, di Muslim. Yang dulu mungkin kita ngambil hadis dari kitab Duratun Nasihin, kitab Tanbihul Ghafilin, kitab Fadail Amal. Sekarang orang belajar langsung dari kitab-kitab yang sudah mu'tabar, yang diakui kesahihannya, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, atau Kutubus Sittah, 6 kitab yang telah disepakati oleh para ulama. Kemudian yang keempat, poin yang keempat, yaitu tentang masalah fikih. Fikih kita rekonstruksi. Dulu kita menganggap fikih itu kita harus bermadhab, kita harus pegang salah satu madhab kalau kita mau beragama, dengan alasan kalau kita bermadhab ada yang bertanggung jawab, yaitu Imam Syafi'i katanya. Ternyata keyakinan itu salah. Mazhab-mazhab itu dibuat oleh para ulama bukan untuk dijadikan tolak ukur agama. Mazhab-mazhab itu dibuat oleh para ulama sebagai sarana mempermudah. Bisa benar, bisa salah di antara pandangan-pandangan mereka. Jadi tidak ada nas Quran maupun hadis Nabi yang memerintahkan kita harus memilih satu mazhab, tidak ada. Keyakinan bahwasanya kita itu kalau bermazhab ada yang jamin, ini keyakinan yang dibuat-buat oleh fanatisme mazhab. Jadi kalau kita bermazhab Syafi'i, nanti Syafi'i yang nolong kita katanya. Kalau kita mazhab Hambali nanti yang nolong kita, dia yang jamin. Kalau salah dia yang nanggung, ini nggak benar. Mazhab-mazhab itu dibuat supaya kita mempermudah memahami Quran dan Sunnah. Jadi kita susun ulang bahwa beragama itu bukan dengan satu mazhab, tapi kita ikuti umumnya pendapat para ulama. Kita pilih yang benar kita ikuti, yang keliru tentu tidak kita ikuti. Ini fikih. Kemudian yang kelima, terakhir kita bahas tentang tafsir, rekonstruksi tafsir. Mungkin selama ini kita belajar tafsir dengan versi yang berbeda-beda.
ada tafsir harokah, tafsir pergerakan, ada tafsir sufi, tafsir yang penuh dengan keanehan-keanehan, ada tafsir syiah, tafsir rafidah, dan ada tafsir tafsir orang gila, hanya Allah yang tahu katanya. Sebenarnya kalau lihat konteks Quran, hanya Allah yang tahu itu adalah ayat mutasabihat. Dalam Al-Quran ada ayat muhkamat, ada ayat mutasabihat. Ayat muhkamat, ayat yang jelas. Dan ini umumnya Quran isinya ayat muhkamat. Ayat-ayat hukum, ayat-ayat tentang akidah dan seterusnya secara umum muhkam. Sehingga dulu nggak ada yang salah paham dalam menafsirkan ayat Quran. Kecuali seperti huruf-huruf muqatta'ah. Huruf-huruf yang memang di depan surah, alif lam mim yasin toha nun kaf ha ya ain shad, itu baru hanya Allah yang tahu. Gitu. Mungkin maksud dia ayat mutasabihat kali. Tapi memang keajaiban dari sunatullah, bodoh akan ditampakkan bodoh, orang pintar akan ditampakkan pintar. Karena memang agama ini ada yang punya, agama ini ada yang punya, yaitu Rabbul Alamin. Siapa saja yang ingin merusak agama ini akan disikap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sejarah membuktikan orang-orang yang mau merusak agama ini Allah singkap. Pasti akan kelihatan penyimpangannya atau kebodohannya. Nah, selesai 5 kemarin telah kita bahas. Walaupun saya terang meringkas. Nah, kalau dibacain satu persatu, tiap pertemuan satu poin. Cuman takut jenuh. Nah, sini pengajiannya overdosis. Siang ngaji lagi, malam ada ngaji lagi. Tapi mudah-mudahan jamannya pintar semua. Ya, berjasa yang pengurus ini, capek ngubungin ustadznya, fasilitasi ini, memang berjasa. Yang jabat tinggal duduk manis siapa ya? Aduh, mantap nih Pak. Saya agak lagi flu sebenarnya. Nah, masuk poin yang ke-6, yaitu tentang tasfiyatun nafs. Yang harus dibersihkan, yang harus direkonstruksi tasfiyatun nafs, pensucian jiwa. Pensucian jiwa dalam Islam itu berbeda dengan pensucian jiwa versi sufi atau versi tasawuf. Selama ini yang kita dengar, kalau orang membersihkan diri, mensucikan diri dalam bahasa agamanya tasfiyatun nafs, pembersihan jiwa itu seringkali diambil konsep sufi. Orang lampu digelapin, dibikin nangis. Tidak, tasfiyatun nafs itu tidak sesempit itu. Orang dibikin nangis, jadi kalau sampai nangis itu berarti jiwanya bersih. Kemudian dibikin ritual harus menyiksa diri, tidak makan, tidak tidur, kemudian bahkan sampai tidak menikah. Ini tren di kalangan sufi. Ada 3 yang harus ditinggalkan dalam orang menempuh perjalanan sufi. Kalau orang menempuh menjadi sufisme, pengikut sufi, dia harus meninggalkan 3. Pertama, belajar hadis harus tinggalin. Yang kedua, menikah harus tinggalin. Yang ketiga, mencari nafkah harus tinggalin. Gitu. Sehingga Imam Ghazali membantah ini semua. Ghazali itu sufi, tapi sufi yang fuqaha, sufi yang cerdas lah, gitu Ghazali. Dia bantah, nggak benar kita menolak hadis, karena hadis adalah pokok agama setelah Quran. Kenapa sufi nggak mau belajar hadis? Menurut mereka ilmu sufi itu langsung dari Allah, namanya ilmu laduni. Masuk Bekasi namanya ilmu ladungdung. Ada sani robi, ada sani kolbi an robi. Lihat sebagian tokoh sufi mengatakan, telah menceritakan kepadaku hatiku dari Tuhanku. Mereka menganggap ilmu yang bagus, ilmu yang paling mantap adalah ilmu yang langsung dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana caranya? Pertama lewat mimpi, yang kedua lewat bisikan, yang ketiga lewat terawang, ngelamun, terus tiba-tiba dapat bisikan, dapat sholawat baru, dapat zikir baru. Itu tercantum di buku-buku sufi. Nah, tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa ini memang
merupakan pokok agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah." Dia Allah yang telah mengutus fil ummiyin, pada masyarakat yang ummi, masyarakat yang awam pada waktu itu, yang nggak kenal baca dan tulis. Seorang rasul di antara mereka, yang rasul itu membacakan pada mereka ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan tugas rasul itu pun membersihkan jiwa-jiwa mereka dari moral yang rusak, dari perilaku yang rusak. Wa yuzakkihim, lihat ada istilah tazkiyatun nafs, ini yang bagus, ini yang benar. Adapun istilah sufi nggak dikenal di masa Islam. Sufi baru dikenal abad kedua Hijriah. Sufi itu pakaian wol tebal. Jadi orang-orang sufi dulu pakai baju tebal, kayak kita nih karung goni. Karena biar dibilang dia orang yang soleh, sengaja pakaiannya jelek-jelekin, dirombeng-rombengin. Bahwa dia orang nggak butuh dunia, gitu. Mukanya dipucat-pucatin, biar orang tuh nggak butuh dunia. Jadi dianggap dia itu hamba-hamba soleh. Ini dibantah oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Talbis Iblis. Ini adalah orang-orang norak. Kalau kesolehan ya sudah, sembunyikan saja, nggak perlu ditampak-tampaki. Para sahabat adalah orang yang lari dari penampilan. Mereka bukan sahibus sufro, orang yang suka menampilkan sesuatu. Biasa saja, alami. Ada yang memang tukang nangis, Abu Bakar, cengeng, dikit-dikit nangis, gitu. Ada yang memang pemalu, Utsman pemalu. Ada yang kocak, Abu Hurairah kocak, Abu Hurairah. Kalau sekarang orang Jakarta, ya kalau nggak ada lu nggak rame, gitu. Iya kan? Orang Jakarta nggak bisa terus, coba ya. Makanya kalau nggak ada duit nggak rame. Gitu. Nah, jadi mereka nggak dibuat-buat, beda dengan kita. Dibuat-buat, pakai gamis, pakai udel-udel kepalanya, pakai tasbih, ngatanya dukun. Iya kan? Katanya itu si UGB, Ustadz Gempa Bumi. Penampilannya kan luar biasa. Sampai MUI pernah juga tampil di TV bareng dia. Nah, ini di ayat wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Dan Rasul itu mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah. Alkitab, Al-Quran, Al-Hikmah, As-Sunnah. Wa in kana min qabl lafi dalalin mubin. Yang dulu kaum ummiyin itu, orang-orang awam itu, masyarakat Arab itu dalam kesesatan yang nyata. Al-Jumu'ah ayat 2. Nah, ini gambaran ayat bahwa tazkiyatun nafs adalah tugas Rasul memang. Jadi rekonstruksi. Selama ini kita memahami agama itu dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang salah, hingga anti kemapanan. Seolah-olah kalau kaya itu pasti neraka. Kalau orang punya dunia itu berarti dia jauh dari agama. Tidak. Ayat-ayat tentang menjauhi dunia itu bukan ayat-ayat haramnya dunia, tapi mengingatkan. Sekarang saya tanya sama Bapak, anak itu fitnah tidak? Fitnah tidak? Fitnah surat At-Taghabun. Innama amwalakum wa auladakum fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak-anak adalah fitnah. Fitnah di sini bukan berarti haram punya anak. Karena Rasul menganjurkan kita punya banyak anak. Raja wajur walud wal wadud, nikahkan perempuan yang banyak anak dan penyayang. Fa ini mukatsirun bikumul umam yaumal qiyamah. Aku akan berbangga dengan banyaknya umat nanti pada hari kiamat. Sunnah banyak anak. Bahkan ciri perempuan ahlul jannah adalah anaknya banyak. Anaknya berapa, Bu? 15.
Ya, zaman dulu ya kan. Anak zaman sekarang punya anak 5 aja, banyak banget, masya Allah, doyan nih. Padahal zaman dulu punya anak 5 dikit ya kan. Sepupu-sepupu tuh luar biasa ya Pak ya. Padahal dulu zaman susah. Sekarang zaman lagi nikmat, orang takut punya anak. Padahal udah canggih, orang lahirin tuh keselamatan tuh lebih terjaga di masa dulu. Nah, anak fitnah itu bukan berarti haram punya anak. Bahkan Nabi menganjurkan banyak anak. Kata-kata fitnah ini wanti-wanti, jangan sampai dia melantarkan anaknya. Sama harta juga fitnah, bukan berarti itu harta haram. Ketika harta itu digunakan dengan benar, maka orang yang punya harta punya keutamaan. Makanya separuh orang yang dijamin masuk surga, ada 10 orang yang dijamin masuk surga dalam Islam. Itu separuhnya orang kaya. Abu Bakar kaya, Umar kaya, Utsman kaya, Sa'ad bin Abi Waqqas kaya, Abdurrahman bin Auf kaya. Bahkan Nabi mendoakan sahabatnya kaya. Anas bin Malik Nabi doakan apa? Allahumma aksirna lahu. Ya Allah banyakkan hartanya. Makanya Anas bin Malik akhir hayatnya jadi orang kaya. Kaya dalam Islam ada dasarnya. Nabi doakan langsung Anas bin Malik, pelayan Nabi. Allahumma aksir malahu wa waladahu wa tawil umurahu, dan panjangkan umur. Makanya Anas kaya raya, anaknya 120. Wis dong kan? Iya. Tapi biarnya nggak satu. Biarnya nggak satu. 120 anaknya. Kemudian umurnya panjang sampai 90 tahun. Nah ini yang jadi bahasan, Nabi doakan supaya banyak hartanya. Boleh. Bahkan kalau dia gunakan fisabilillah, kita butuh yang seperti ini. Ya. Kan kalau banyak duitnya kan, yang ngaji, ya kan, dapat snack, ya kan, pagi pisang goreng, ya kan. Kan nggak ngantuk, iya Pak. Gitu. Kalau duitnya banyak bagus itu. Ya, pizza ya kan, pizza pagi. Kopi dah ya kan. Kalau enggak susu jahe pagi. Terang matanya. Mudah-mudahan yang kayak tersinggung. Ya minimal nasi uduk lah, apa-apa nasi uduk lah ya kan. Jadi tazkiyatun nafs itu bukan mengharamkan yang halal. Tidak mau cari duit, tidak mau nikah halal. Bahkan Rasul perintahkan nikah, bahkan jadi wajib nikah itu. Sufi menganggap nikah itu menghalangi orang ibadah. Sehingga Sufi mengangkat tokoh perempuan Sufi namanya Rabi'ah Al-Adawiyah. Ibu-ibu sering terkagum-kagum dengan kisah Rabi'ah Al-Adawiyah. Ini salah. Kalau mau mengangkat perempuan soleh ya Khadijah, ya Aisyah, dan yang lainnya. Bukannya Rabi'ah Al-Adawiyah yang katanya perempuan ingin nikah dengan Allah. Ya enggak, kufur orang pengen nikah sama Allah. Hidupnya untuk Allah. Kalau hidup buat Allah, itu kalau kata-kata ingin menikah dengan Allah, ini enggak benar. Jadi pengembaraan tentang mencari jenjang tingkatan keimanan harus benar. Tidak seperti dalam dunia sufi ada tingkatan-tingkatan, orang nanti sampai tingkat ma'rifah. Ya, ini syariat, ya, hakikat ma'rifah. Kita ini baru syariat. Sholat, kalau nanti udah tingkat hakikat nggak sholat lagi. Oh, guru lu nggak sholat udah hakikat. Sholatnya beda. Ya, itu sampai seperti itu. Ya kalau ngomongnya ngelantur, wah kamu belum sampai. Kamu makomnya beda. Itu di dunia sufi begitu. Kamu makomnya masih syariat, halal haram. Kalau guru kamu udah ma'rifah. Oh, Gus ini ada di diskotik. Wah, menurut mata kamu itu diskotik. Menurut Gus itu majelis taklim. Itu ada di Jawa Tengah dulu, ya.
Jadi begitu. Kalau dia nggak sholat Jumat, kata maka kamu nggak sholat Jumat, tapi dia sholatnya beda. Dengan gitu. Dalilnya kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir dalam surah Al-Kahfi, kan gitu ya. Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa itu tingkatannya syariat. Kok perahu dibolongin oleh Khidir, kan gitu. Oh ternyata di balik itu, itulah Khidir. Udah tingkat makrifah. Beda. Kok ada anak muda dibunuh oleh Khidir? Musa protes. Itu dia hanya johir. Padahal itu semua perintah Allah yang pada waktu itu kebetulan Musa belum tahu hikmahnya. Adapun yang sekarang menyalahi syariat Nabi Muhammad itu sudah bukan umat Nabi Muhammad lagi namanya. Gitu. Nah ini banyak dalam dunia sufi. Karena dulu pernah hampir saya juga masuk ke dalam situ. Jadi kalau orang sudah tingkat tinggi, nanti akan begini, akan begitu dan seterusnya. Makanya kalau ada kiai ngomong ngaco, itu kamu jangan pakai ilmu syariat, kamu pakai ilmu ma'rifah. Loh kok kiai pakai celana pendek? Itu masa kamu. Tingkat ma'rifahnya dia mau beritahukan bahwa Jakarta mau banjir. Loh kan banjir kan, tuh wali itu begitu. Oh wali. Nah ini fenomena ajaran tasbihun nafs yang salah. Jadi ada jenjang-jenjang tertentu, orang-orang tertentu yang katanya dia sudah bebas syariat. Ini nggak benar. Tapi banyak di masyarakat kita seperti itu. Jadi tinggal ada orang namanya puasa putih, nggak makan kecuali yang beras aja, nasinya saja. Kemudian ada tingkatan-tingkatan tertentu dia nggak boleh bicara dan seterusnya. Ini marak di negeri kita. Nah, di masa Belanda itu dikembangkan oleh Belanda, bagus. Udah lu di masjid aja, dunia kasih gua kata Belanda. Gitu. Makanya kita lama dijajah. Salah satu faktornya adalah pemahaman sufi. Kita diajarkan untuk benci dunia dan seterusnya. Kemudian yang ke-7, ya, yang ke-7 yang harus ditasbih dan tarbiyah adalah al-fikr, pemikiran. Jadi pemikiran ini harus didaur ulang, ya. Daur ulang. Jadi pemikiran itu ada yang datang dari kafir, al-fikrul kafir, yaitu pemikiran kafir. Ini seperti pemikiran komunisme, sosialisme, demokratisme, nasionalisme. Ini pemikiran penyembah dunia. Yang sekarang kita ini hampir menjadi asas pemikiran masyarakat modern. Pilihannya 2. Kalau nggak sosialis, komunis, atau demokratis, kapitalis, liberalis. 2 pilihan itu orang berpikir. Ini pilihan orang kafir. Nah, kita terlalu lama dijajah oleh negara-negara liberal, kapitalis, oleh Belanda, oleh Prancis, oleh Portugis, dan seterusnya. Sehingga pemikiran-pemikiran liberal, demokratis, dan seterusnya jadi acuan cara berpikir kita. Kalau kita dijajah sama komunis, mungkin juga kita berpikir versi sosialis, komunis, dan seterusnya. Ini pemikiran kufur. Makanya banyak orang dikit-dikit kita harus demokratis. Demokratis itu anti Tuhan. Kenapa kita bicara demokratis? Kenapa kita nggak bicara, kita harus berpikir secara syar'i? Angkat secara syar'i. Muslimin punya dasar keyakinan, dasar pijakan, yaitu syariat, Quran dan Sunnah. Ini yang kita berpikir demokrasi, bukan berpikir syar'i, diganti kalimat demokrasi syar'i. Kita harus punya pandangan yang syar'i, kita harus berjalan dengan sesuai dengan syar'i. Tidak orang udah biasa dengan kalimat demokrasi. Kenapa? Karena yang jajah kita negara demokrasi. Kalau di negara Rusia, Cina, kita berpikir
sosialis, sudah berpikir komunis dan seterusnya. Karena mereka akidahnya seperti itu. Nah sayang, di negeri muslim terbesar yang diucapkan pemikirannya seperti itu. Harusnya kita harus bersikap secara syar'i, mengambil hukum secara syar'i, berpijak secara syar'i. Ini al-fikr kafir. Contoh yang kedua yaitu al-fikr murtad, pemikiran yang murtad. Ini juga banyak pemikiran yang murtad. Di antara pemikiran yang murtad adalah seperti pemikiran Ahmadiyah, pemikiran Bahai, pemikiran Syiah. Jadi kita punya pola pikir yang kita adopsi dari orang-orang yang telah murtad. Seperti di Indonesia ada namanya pemikiran ingkar sunnah. Jadi pakai Quran saja. Di Indonesia ingkar sunnah dulu pernah booming di pom bensin di bagian buku gratis, judulnya Kebenaran Al-Quranul Karim. Berapa berapa? Kebenaran buku saku kecil, Kebenaran Quran. Dikasih amplop, pesantren Cipayung, nggak tahu pesantrennya fiktif, bohong. Ini gerakan ingkar sunnah, nggak percaya dengan hadis, pakai Quran saja. Di dunia maya ada websitenya www.pengajiankantor.com. Jadi mereka bikin konsultasi agama dengan istilah pengajian kantor. Jadi ini gerakan ingkar sunnah. Mereka beragama hanya pakai Quran saja, nggak perlu pakai hadis. Gitu. Ya dulu pernah kejadian tokoh mereka meninggal di daerah Bogor, pimpinan. Begitu meninggal bingung murid-muridnya, ini jenazah gurunya mau diapain? Akhirnya tanya kepada ustadz terkenal di Bogor. Kalau nggak salah kakaknya itu, yang ahli zakat itu, dia Hidudin, kakaknya dulu. Gimana nih, kiai guru kami nih, tolong bantu dong, kata pak kiainya. Karena guru kamu nggak percaya dengan hadis, saya nggak mau bantu. Kaget, kenapa? Karena guru kami nggak percaya dengan hadis, kenapa nggak dibantu? Kata Pak Kiai, karena proses pengurusan jenazah itu adanya di hadis, di Quran nggak ada. Mandiin, ada di mana Pak mandiin jenazah? Di hadis. Kapanin, sholatin, sholat jenazah mana ada di Quran? Nah kalau Anda pakai Quran aja, ya sudah, diapain ayo? Bungkus pakai daun, lempar namanya. Iya. Itu resiko nggak percaya dengan hadis. Tapi dengan maraknya dakwah, ini paham hilang. Yang pernah muncul di TV itu gerakan ingkar sunnah, bacain Quran. Orang bacain Quran bagus, asal tepat sesuai dengan tafsir. Jadi bapak ibu jangan tergoda dengan orang bawain Quran, lihat sekian, disusun dengan rapi. Nah itu kadang mereka adalah kelompok ingkar sunnah. Memang hafalnya begitu, itu banyak. Di Bekasi cukup banyak seperti itu, banyak gerakan ingkar sunnah. Jadi dia nggak sholat, kan sholat ada di hadis. Ya ruku, sujud, bacaan ada di hadis, Quran nggak ada. Nah ini pemikiran. Jadi fikroh kafir ini kuat di masyarakat, maupun fikroh murtad. Ya, fikroh murtad ini dari Syiah. Kita harus punya imam. Kalau nggak punya imam kafir kita. Gitu. Iya Pak. Ya. Kan kita ditanya, kamu punya imam nggak? Enggak. Gitu. Itu punya imam. Nggak Islam nggak punya imam. Makanya kita ribut karena nggak punya imam. Gitu. Wajib kita punya imam. Gitu. Imamnya siapa? Bukan kan imam, dia hanya amir. Di Saudi imam, bukan imam, itu hanya amir. Oh luar biasa. Imam. Nah, akhirnya kita diperintah untuk dibaiat. Masuk ke sebuah kelompok gerakan bawah tanah. Namanya NII. Gitu.
NII Kartosuwiro selesai. Dan NII Kartosuwiro pada waktu itu dibuat karena memang kondisi darurat. Karena Soekarno dan Hatta ditawan sama Belanda, kosong kekuasaan. Bikinlah negara Islam untuk sementara. Tapi kondisi fitnah dituduhlah memberontak dan seterusnya. Ada distorsi sejarah di sini. Padahal Kartosuwiro termasuk pejuang gerakan pemuda 1928. Kartosuwiro. Ya, itu murid Osok Raminoto dan orang sekretarisnya itu. Punya jasa besar buat negara, tapi karena fitnahan ini akhirnya dituduhlah dia sebagai pemberontak dan seterusnya. Nah, jadi ini pemikiran kuat di masyarakat kita yang datang dari orang kafir atau firqah-firqah yang murtad, yang menyimpang dari agama, dijadikan jadi asas berpikir masyarakat kita. Yang kedelapan, yang harus ditasfiyah dan ditarbiyah, yaitu tarikh, sejarah. Sejarah ini juga harus direkonstruksi. Sejarah-sejarah yang salah, yang sudah terlanjur kita yakini harus kita buang. Susun sejarah yang baru. Baik sejarah Islam maupun sejarah di negeri kita. Sejarah Islam kita kenal ada cerita tentang Sa'labah, sahabat Nabi yang tadinya miskin, kemudian minta kaya, didoain Nabi, begitu kaya nggak ke masjid lagi. Pernah dengar ya Pak? Udah sholat langsung pulang. Kenapa? Harumnya gantian dengan istrinya. Ya Rasul, dan ayatnya ya Rasul. Kata Nabi, orang miskin itu lebih nikmat ketimbang orang kaya. Tapi tetap minta kaya. Akhirnya doain kaya. Pas didoain kaya, udah jarang ke masjid. Gitu. Akhirnya dia bayar zakat nggak terima oleh Nabi. Pada masa Abu Bakar bayar zakat nggak terima oleh Abu Bakar. Namanya Sa'labah bin Hatib. Pernah dengar nggak Pak? Pernah dengar nggak? Kan terkenal. Cerita ini palsu, bohong. Orang yang cerita Sa'labah, nanti Sa'labah akan nuntut pada yaumul qiyamah. Diterangkan oleh banyak ulama. Di antara Ibnu Hajar dalam kitab Al-Muhalla, Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dan sekarang ini banyak ulama-ulama khusus menulis buku tentang Sa'labah bin Hatib, pembelaan sahabat. Karena Sa'labah bin Hatib ini pejuang Badar, dan orang yang ikut perang Badar nggak akan masuk neraka. Bayat benar man sahida badra, Nabi. Tidak akan masuk neraka orang yang ikut perang Badar. Sa'labah bin Hatib orang ikut perang Badar. Jadi nggak boleh diceritakan, banyak tuh ceritain Sa'labah. Ini nggak benar. Demikian juga kemarin di tempat saya di Bintara ada seorang namain anaknya Sa'labah. Langsung kiai-kiai pada kebakaran jenggot, bakaran kumis, nggak punya jenggot, kumisnya kebakaran. Masa nama anak Sa'labah? Akhirnya orang tuanya nggak tahan, diganti nama anak. Padahal Sa'labah pejuang Islam. Karena cerita bohong, orang jadi benci Sa'labah. Makanya yang ceritain Sa'labah akan dituntut pada yaumul qiyamah. Nah, sejarah banyak yang diselewengkan. Yang paling banyak menyelewengkan sejarah adalah kaum Syiah. Makanya penulis sejarah ada 3 kelompok. Pertama, penulis sejarah yang selektif. Ya, seperti Abu Bakar Al-Baghdadi nulis buku dengan Awasim dan Al-Qawasim. Itu dia menulis sejarah yang sahih-sahih saja. Demikian juga Ibnu Katsir menulis sejarah yang sahih-sahih saja. Nah, sekarang ulama-ulama seperti Albani menyusun sejarah yang sahih-sahih saja. Yang nggak sahih nggak ceritain. Yang kedua, penulis sejarah yang menulis punya kepentingan. Ya, Al-Mas'udi, Al-Yaqubi itu punya pemahaman Mu'tazilah, punya pemahaman Syiah. Itu menulis sejarah untuk menyudutkan sahabat-sahabat Nabi. Nah, di Indonesia penulis sejarah umumnya orang Belanda. Dia punya kepentingan menulis sejarah. Jika hal-hal yang terkait dengan umat Islam hilang. Digambarin
Cut Nyadin pakai sanggul, bohong, pakai jilbab rapi, foto yang benarnya itu Cut Nyadin, juga jilbab rapi. Jadi banyak distorsi sejarah yang penuh dengan kebohongan, termasuk sejarah Sumpah Pemuda, banyak dibohongi. Peran umat Islam kuat sekali dalam pergerakan itu hilang. Peran umat Islam yang begitu kental dalam perjuangan itu hilang di buku-buku sejarah. Ya, karena penulis sejarah itu dari Belanda, ditambah Menteri Pendidikan pertama Ki Hajar Dewantara adalah jebolan Budi Utomo. Budi Utomo itu kumpulan priai yang nggak ada nilai perjuangannya di situ. Dia juga heran, makanya para sejarah mengkritik. Sebenarnya Budi Utomo nggak ada nilai perjuangan. Yang ada nilai perjuangan adalah SBI, Ikatan Islam, 1905. Budi Utomo 1908. Itu adalah bikinan Belanda. Kemudian dari Budi Utomo itu muncul Taman Siswa. Itu hanya mentingin Jawa-Jawa aja. Ya. Sebenarnya Sumpah Pemuda itu mereka nggak mau Sumpah Pemuda itu menurut mereka. Nah ini distorsi sejarah. Nah Islam itu banyak sekali distorsi sejarah. Dari Rasul, sahabat, terus ada kawan kami rahimahullah ta'ala sudah meninggal dunia, yaitu Abu Sa'id Ibnu Saini, menulis ulang tentang sejarah Maulid Nabi. Benarkah Salahuddin Al-Ayyubi yang memulai Maulid Nabi? Ternyata dibalik. Yang benar pada masa Salahuddinnya itu Ahlus Sunnah. Salahuddin Al-Ayyubi mentahqiq Sunan Abi Dawud, ulama, dan dia yang melarang Maulid Nabi. Sebenarnya terjadi distorsi sejarah, dibalik, diputar. Ya, konon Maulid Nabi pendirinya adalah Salahuddin Al-Ayyubi untuk perang salib, untuk nama semangat. Lebay dah. Gitu. Ditulis ulang sejarah oleh kawan kita. Dibedah di daerah Bekasi ini. Waktu itu saya pembicara pertama. Saya terangkan bagaimana kita membaca sebuah sejarah. Ada kaidah-kaidahnya. Karena ini pengajian ringkas-ringkas saja, jadi nggak mungkin saya jelaskan sini. Ada kaidah menurut sebuah sejarah. Mana kaidah yang benar, mana kaidah yang salah. Dan membaca sebuah sejarah harus tepat. Dan punya unsur nilai akidah yang benar. Karena kalau salah, kita akidah salah, jadi membaca sejarah jadi salah juga. Ini contoh. Jadi kisah Maulid Nabi itu bukannya Salahuddin Al-Ayyubi yang yang mencetuskan, tapi Salahuddin yang memberantasnya itu. Karena setiap penyimpangan dalam agama melemahkan kondisi umat. Gitu Salahuddin, terangin. Ya, jadi Maulid Nabi ini sebenarnya tidak istimewa. Gitu. Tidak istimewa. Karena di kitab-kitab fikih nggak ada. Orang tuh kalau mau ibadah di kitab fikih pasti ada. Orang mau tarawih, kitab fikih ada apa? Ada bab tarawih. Orang mau puasa sunnah, ada nggak? Ada. Orang mau menghormati bayi, ada. Bayi lahir, ditahnik, kasih kurma, dihitan, cukur rambut, ada. Kalau kita mulai maulid di kitab fikih ada nggak? Nggak ada. Nggak pernah ada. Semua kitab fikih nggak ada. Itu kalau orang seandainya mau maksa ngadain, nggak usah terlalu dibesar-besar, biasa aja sebenarnya. Apalagi ulang tahun nggak dikenal di masa Nabi. Bahkan sampai hari ini bangsa Arab nggak mengenal budaya ulang tahun. Jangankan Nabi, Abu Jahal saja yang ulang tahun. Iya, karena bukan budaya. Ulang tahun dalam sejarahnya, baca di Wikipedia itu. Sejarah ulang tahun itu sebagian bangsa Romawi. Nabi Isa saja pada masanya nggak kenal ulang tahun. Perayaan Natal juga nggak ada pada masa Nabi. Nabi Isa nggak pernah bikin perayaan kelahirannya. Nabi Isa nggak pernah merayakan kelahirannya. Nggak dikenal memang. Di sejarah ulang tahun kita saja orang Indonesia, orang Melayu nggak ada ulang tahun. Yang ulang tahun Belanda. Coba Hongkong
Ulang tahun nggak dulu kong? Kagak. Emang gua sih ulang tahun kan gitu. Coba orang tua kita, mana ada ulang tahun? Nah, karena terjadi distorsi sejarah. Maulid. Ini bukan mencintai Nabi, komoditi, ya. Komoditi. Transaksinya besar dalam perayaan Maulid itu. Sukses. Bulan Maulid aja bisa di rumah. Kalau mau nih, kita sikat. Nah, apa ini kita ngajar di sini? Salam, dia bakti. Ya, Maulid, luar biasa. Pring. Makanya bisnis itu, bisnis properti Pak, bikin pertokoan itu mereka. Para tokoh-tokoh Maulid Nabi. Transaksinya besar. Miliaran. Bisa bikin ini, bisa bikin itu. Bisnis properti mereka. Berapa banyak pertokoan punya mereka dari situ. Coba untuk bela syariatnya nggak mau. Nah ini contoh, jadi ini poin sejarah. Jadi sejarah banyak distorsi. Dari Islam maupun sejarah di negeri kita. Bacalah baik-baik sejarah. Banyak yang bohong. Yang berapa sekarang? 9 ya. Gitu. Poin yang ke-9. Yang yaitu bahasa. Yang 9 bahasa. Bahasa Arab, bahasa yang istimewa. Bahasa yang paling kuat di dunia. Bahasa yang paling luas di dunia. Bahasa Arab. Sehingga tidak ada yang bisa menyamai keunggulan bahasa Arab. Untuk itulah Allah pilih bahasa Arab sebagai bahasa agama, baik dalam Al-Quran maupun dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang banyak orang mengacaukan bahasa Arab. Contoh, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Allah istiwa. Istiwa itu jelas di atas. Jelas. Orang mau kitab bahasa manapun, istiwa itu jelas artinya di atas. Maka kata-kata Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas, jelas. Allah ada di atas arsy. Terjadi distorsi bahasa. Istiwa diterjemahkan istaula. Istiwa Allah itu berkuasa. Jadi Allah berkuasa di atas arsy. Allahnya nggak di atas arsy. Ini pemahaman di negeri kita, Asy'ariyah. Menolak Allah di atas langit. Bahkan sebagian kiai menulis buku, ya, di Klender itu, saya pernah dulu dapat bukunya. Allah maujud bila makan, Allah ada tanpa terkait dengan tempat. Menurut mereka, Allah itu seolah-olah butuh tempat. Sehingga kalau tempatnya nggak ada, jatuh. Kayak saya juga berfilosofi, kursinya nggak ada, jatuh. Jadi kata mereka, kalau arusnya nggak ada, Allah jatuh dong. Ini kan kurang aja. Allah di atas arsy yang mengatakan Allah sendiri. Dan Allah di atas arsy sesuai dengan kebesarannya. Sudah. Kalau kita pikir arusnya sebelah mana? Kan kalau kita ke atas, dunia kan bulat. Bisa ke bawah, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Sudah, Allah ada di atas arsy-nya. Di atas langit yang ke-7. Ini istiwa. Sudah, terjemahannya ngerti ya. Terjadi distorsi bahasa. Demikian kata-kata bid'ah. Bid'ah itu dari bahasa Arab. Bid'ah bahasa Arab, bukan bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Ketika Nabi mengatakan 10 bid'atin dolalah, sahabat nggak ada yang protes, nggak ada yang bego. Gitu. Apaan sih Rasul bid'ah itu? Gitu. Nggak ada yang macam-macam, ngerti semua, selesai. Kita karena bukan orang Arab dan terjadi distorsi.
Itu seolah-olah bid'ah itu ada yang bagus dan seterusnya. Konotasi bid'ah itu konotasi negatif. Kalau orang mau jujur, baca semua kitab usul fikih. Dan saya termasuk yang ngumpulin kitab-kitab usul fikih, berarti yang belakangan yang terakhir. Semua bahasan bid'ah itu oleh para ahli usul fikih dibawakan dalam bab hal-hal yang tercela, maksiat, hal yang tercela, tidak dibawakan dalam hal-hal yang positif. Dan kita distorsi tentang bid'ah sampai dampaknya nggak boleh bahas bid'ah di masjid. Padahal Rasul ngomongin bid'ah dia khutbah Jumat. Distorsi bahasa. Dan juga diancam, awas ya bahas bid'ah di masjid, kita akan cabut mic-nya. Nggak boleh. Jadi kayak serem bahas bid'ah itu. Kayak apa gitu. Jadi Ustaz dibikin mentalnya jatuh. Pokoknya kalau Ustaz ngomong bid'ah, kita nggak pakai lagi. Padahal Nabi tiap Jumat membawakan 10 bid'atin dolalah. Lafaz khutbah Nabi seperti itu, khutbah berhajat. Dan sahabat nggak ada yang protes. Bosannya tiap ini bid'ah, ini bid'ah. Nggak ada yang begitu. Distorsi nggak ngerti. Bahwa bid'ah itu semacam virus yang nggak terasa. Dalam kehidupan kita butuh itu, penyakit-penyakit yang nggak terdeteksi. Nah, ininya, karena faktor dari bahasa. Nggak banyak di antara kita terkecoh dengan yang seperti itu. Sampai sini, ada yang mau tanya? Nah, terakhir, yang lagi rame kasus Aulia surah Al-Maidah. Aulia atau wali. Karena terjemahan ada yang pemimpin, ada yang teman setia. Dua-duanya benar sebenarnya. Tapi sampai kacau ya, kurang sampai dirubah-rubah terjemahannya. Aulia itu memang lafaz wali itu mempunyai makna yang banyak. Dalam bahasa Arab memang ada lafaz-lafaz yang mustarak itu banyak arti. Kayak kata fitnah. Fitnah dalam bahasa dalam Quran, dalam hadis itu bisa sampai 20 arti kata-kata fitnah. Gitu. Bisa konotasi negatif, bisa konotasi haram dan seterusnya kata-kata fitnah. Kata-kata wali itu pun bisa berarti teman, bisa berarti pemimpin, pendamping, penanggung jawab, itu wali. Sebenarnya diterjemahkan teman setia dan pemimpin sama. Namun dilihat konteksnya, mana yang lebih tepat, siapnya, susunan kalimatnya. Nah, dalam soal Maidah, umumnya memang kata-kata wali di situ, aulia itu adalah pemimpin. Nah, kalau orang memahami itu hanya pemimpin, nanti mengapa kalau cuma bersahabat dengan orang kafir berarti boleh? Kalau diterjemahkan itu teman dekat orang kafir nggak boleh, berarti kalau yang nggak boleh teman dekat doang, pemimpin boleh. Gitu. Sebenarnya dua-duanya dipakai harusnya. Nggak boleh menjadikan orang kafir pemimpin strict gitu ya, teman setia. Nah, dua-duanya benar. Sampai ada SMS masuk, Ustaz, saya terjemahan Qurannya ini aulia teman setia. Qurannya boleh dibaca gak? Ya boleh. Ya, boleh. Yang parah itu terjemahan Ya'juj Harut wa Marut. Gitu. Itu yang paling seru itu. Surah Al-Baqarah 102. Itu yang paling sulit sebenarnya, karena Harut wa Marut ya, sebagian terjemah adalah malaikat. Harut wa Marut sebagian terjemah adalah setan. Gitu. Itu yang kontradiktif tuh. Sampai hari ini masih terjadi diskusi di kalangan fuqaha. Tapi kalau wali sepakat, di negeri kita malah nggak sepakat. Negeri bapak nih. Gitu. Nah, jadi
perlu diluruskan lagi tentang bahasa. Jadi kesalahan kita salah menerjemahkan bahasa. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai sini ada yang mau tanya atau ada? Ustaz mau nanya satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dalam penjelasan Ustaz ada menyebutkan tentang kewajiban menikah. Ustaz menyampaikan tadi wajib. Kan kita melihat juga kadang-kadang banyak orang yang sudah usia lanjut belum menikah juga. Memang kita belum tahu alasan mereka. Terlihat kadang-kadang taat gitu. Apakah hukum wajib menikah ini terdapat dalam hadis atau Quran, Ustaz? Gitu. Jamaah sekalian, nikah ini asalnya wajib karena merupakan sunatul anbiya, sunnah para nabi. Sehingga Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa Isa nanti turun di akhir zaman dia akan nikah karena bukan sunnah para nabi, kecuali yang dia nggak sempat nikah. Ketika orang umpamanya nggak nikah karena ada sebab-sebab syar'i, seperti para ulama yang nggak nikah, Ibnu Taimiyah nggak sempat nikah, Al-Iraqi yang mentahqiq Ihya Ulumuddin Al-Ghazali nggak nikah. Demikian juga siapa nggak nikah? Nawawi nggak sempat nikah. Banyak ulama nggak sempat nikah karena memang kalau Nawawi memang masih muda, 45 dia meninggal. Ibnu Taimiyah sibuk nulis, sibuk perang, berhadapan dengan orang alim sesat, bolak-balik masuk penjara sampai sekian kali masuk penjara. Ibnu Taimiyah nggak sempat nikah. Ada maksud. Abu Ja'far atau Bari juga, Imam Tabari nggak sempat nikah. Itu nggak tercela, cuma kurang keutamaan itu punya anak. Dalil-dalil nikah itu banyak sekali. Dalil yang paling jelas surah An-Nisa itu, fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah perempuan-perempuan yang kamu mau 2, 3 atau 4. Ini jelas misalkan mengindikasikan nikah itu wajib. Gitu. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian nggak mampu, hendaknya cukup 1. Kata orang, berarti nikah 2 dulu, gitu. 1 alternatif terakhir, gitu. Bagian, ya. Kalau pas kawin yang tidur boleh bangun tuh, pas kawin, gitu. Tapi pas kawin tanpa adalah. Kemudian Nabi SAW di hadis banyak sekali memerintahkan kita untuk menikah, dan itu merupakan pokok dari agama. Jika kita bab munakahat dalam fikih itu bab yang panjang, bab pernikahan mengindikasikan kaum muslimin harus nikah, sehingga diperintahkan untuk banyak anak, membangun rumah tangga dan seterusnya. Ini suatu isyarat nikah itu oke. Nah, cuman kalau dia nggak nikah, yang terkenal adalah itu sahabat yang 3 orang datang kepada Nabi, 3 menganggap ibadah Nabi sedikit. Salah satunya, wana saya nggak mau nikah, gitu. Saya ingin ibadah, gitu. Kemudian datang Nabi mengatakan, saya juga nikah. Wana asaja wajib nikah. Jadi kayak perempuan. Man rogiba an sunnati falaisa ini. Barang siapa yang tidak sesuai dengan sunnahku bukan golonganku. Nah, adapun orang punya udah tua nggak sempat nikah, itu dilihat kalau dia nggak benci pernikahan nggak masalah, belum dapat jodoh. Yang masalah dia benci pernikahan. Seperti waria hilang fitrahnya memang. Tahu waria gak? Ada apa namanya? Laura. Lanang ora wadon ora. Gitu. Laura. Lanang ora wadon ora tuh. Perempuan jadi jadian. Gitu. Perempuan jadi jadian. Saya kadang-kadang sama bencong tuh. Ya, waktu saya mau ke kantor NU depannya salon. Saya pikir itu kantornya. Saya tanya, ada bapak bu? Gitu.
Ini ngomongnya apa ya, banci kan? Malah dipanggil ibu. Maunya dia kan dipanggil ses. Siapa? Ibu siapa? Emang saya ibu apa? Emang lo pakai androk, ya kan? Cuma panggil mas kan gitu. Begitu panggil mas. Nah, ini yang benci pernikahan, yang pernah dikecewain jadi banci. Ini yang haram. Ada pun laki-laki yang nggak sempat nikah, perempuan nggak sempat nikah karena belum ada jodoh dan seterusnya sampai tua, ini nggak haram tentu dia, karena memang belum sempat dia menikah. Nah, makanya nikah nggak boleh dihalang-halangi, baik pernikahan dini atau pernikahan dono. Gitu. Pernikahan dini ya masih muda, wah kamu masih muda kawin nak, kamu berkarir dulu. Tidak, karir itu tidak, nikah itu tidak menghalangi karir. Malah nikah itu membuat orang termotivasi mengejar karir. Berapa orang sukses ketika dia nikah? Salah, orang menganggap nikah itu penghalang, itu pikiran dari orang kafir. Nikah itu membuat orang jadi batu. Nah, pernikahan tua juga jangan dilarang. Karena ada ibunya mau kawin lagi, bapaknya mau kawin lagi udah tua karena sendirian, butuh pendamping, anaknya protes. Janganlah bu, ibu ngapain sih kawin lagi? Padahal kan posisi suami sama anak beda. Kan nggak mungkin anak tidur sama ibunya, nggak mungkin anak tidur sama bapaknya. Butuh pendamping. Jika ada seorang bapak depresi, dia mau kawin lagi karena udah lama sendirian, anak-anaknya nggak ngasih. Bapak minta apa, kita kasih ke anaknya. Ya beda, istri sama yang lain beda. Dia butuh teman hidup. Nah, demikian ibu mau nikah, anak protes. Ngapain sih ibu kawin ibu? Beda. Bedanya fitrah manusia. Kan kayak makan minum fitrah. Nah, kadang anak-anak protes. Pokoknya kalau ibu kawin lagi kita akan tinggalkan, kita akan boikot. Nah, jadi kita ini seringkali muslim tapi menolak kiat-kiat agama kayak nikah. Jadi kalau anak mau nikah masih muda, biarkan dia nikah. Dengan nikah itu dia berprestasi. Orang tua mau nikah karena dia sendiri pasangan sudah lama meninggal, biarkan dia nikah. Karena bagaimanapun juga menikah itu membuat dia hidup lebih harmonis. Ada teman di situ. Jadi anak-anak nggak boleh juga terlalu ngatur orang tuanya, durhaka. Maka apa diboikot ada apa? Pokoknya saya nggak mau kemari lagi kalau bapak nikah lagi. Saya nggak mau punya ibu tiri. Luar biasa. Di ultimatum bapaknya. Bapaknya ngelamun aja, bingung. Iya. Mana? Kalau ngelamun aja jangan-jangan dia orangnya. Gitu. Orang nikah itu nggak boleh. Apa namanya dilarang-larang. Belum lama ada sebuah instansi pemerintah bikin nikah masal di Bantar Gebang itu. Jadi 50 pengantin di nikahan masal. Saya ceramah, bagus nikah. Ada apa? Instansi yang mendanai nikah masal. Itu selesai. Jadi bapak kalau banyak duit, boleh tuh nikah masal. Bagus. Kalau nikah masal biasalah bikin. Ya, biayain, kasih dana misalnya. Ya. Di Saudi ada lembaganya. Buat imam masjid, buat marbot, itu yang belum nikah, dan ada anggaran ya, 10 juta kalau nggak salah waktu itu, nggak tahu sekarang. Jadi nikah itu ibadah. Jadi orang itu dapat amal jariah, bapak dapat pahala, orang bisa berumah tangga itu. Ya, kalau ada rezeki bikin nikah masal. Nah, itu waktu itu tua ada yang tua tuh. Ya, nikah masal. Senyum-senyum gitu, mulutnya ditutup, ompong. Nikah kok orang kate gitu. Iya, gak apa-apa. Kayak waktu saya di Muara Gembong kan ngajar di sana juga. Ada gangguan tuh pendekar, umur udah 80, buta dia, buta, karena buta. Ikut bareng saya pulang ke antar. Ustadz, saya mau praktik katarak nih. Kapan kok? Besok. Emang mau kalau udah melek mau ngapain? Orang kate Ustaz. Saya lihat janda lagi Ustaz. Ya tua kok. Fitrah. Gitu. Fitrah 80 tuh.
Nah ini jadi jangan halangin. Dia mau ibadah, bapaknya atau ibunya. Jadi banyak anak-anak tuh kurang ajar, durhaka. Awas bapak ya, jangan kawin lagi pak ya. Bapak minta apa saja kami akan bagianin bapak. Kalau punya ibu tiri nggak enak begini, salah. Ya, jadi orang tua kadang menghalangi anak nikah, anak juga kadang menghalangi orang tua yang mau nikah. Padahal nikah ini sebuah fitrah bagi manusia. Allah alam. Ya, sampai sini kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.